podcast for curious mind. Ya, kita tahu lah ya, keluarga di Indonesia belum semuanya punya mental health awareness yang baik. Jadinya dengan adanya konseling online ini, mereka bisa nih diem-diem gitu ya, konseling dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi. Hari ini spesial banget karena kita akan memperingati World Mental Health Day. Jadi masih bareng aku, Mutiara Maharini, sebagai host Disko sekaligus psikolog klinis di personal growth. Nah, Warriors, sebenarnya kenapa sih penting banget buat kita merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Alasannya karena kita perlu banget nih Warriors meningkatkan mental health awareness secara global ya, bukan cuman untuk sekitar kita, tapi memang secara global. Anyway, Warriors, untuk World Mental Health Day sendiri, ini ada sedikit sejarahnya, menurutku cukup seru juga. Jadi, Hari Kesehatan Mental Sedunia itu pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 Oktober 1992. Waduh, belum lahir ya kayaknya ya. Nah, 32 tahun berikutnya, kita berharap bahwa masyarakat udah semakin sadar dan peduli tentang yang namanya kesehatan mental. Apalagi di zaman yang udah serba canggih ini, teknologi pun bisa dimanfaatin untuk menunjang mental health awareness di masyarakat. Nah, jadinya untuk para warriors, kita hari ini akan ngomongin kira-kira dengan teknologi yang ada, apa aja sih yang bisa dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan mental health awareness. Salah satunya adalah konseling ke psikolog secara online. Tapi aku tahu nih di antara warriors masih banyak yang lumayan skeptis, kayak emangnya kalau misalnya konselingnya online tuh efektif ya? Atau emangnya kalau misalnya online tuh bisa ngerasa connect ya sama psikolognya? Nah, untuk itu hari ini kita akan langsung ngobrol sama yang ahlinya, sama yang sudah berpengalaman banyak juga. Akan ada Mbak Farah Jalal PhD, co-founder dan CEO Hatiplong, dan juga Mas Arnold Lokito, co-founder Tabula. Oke. Ada Mbak Farah dan Mas Arnold ya. Salam kenal, aku Mahari. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Wah, ini ketika aku up di storyku, banyak banget yang bilang, wah itu dosenku Kak, wah itu bosku Kak, gitu ya. Jadi memang sudah banyak mutualsnya. Senang banget hari ini bisa bertemu virtually dengan Mbak Farah dan juga Mas Arnold. Mungkin boleh kali ya sedikit memperkenalkan diri dan juga layanan-layanan yang dimiliki di masing-masing Hatiplong dan juga Tabula. Boleh mungkin dari Mbak Farah, ladies first ya Mas ya. Halo semua, perkenalkan namaku Farah Jalal, biasanya dipanggil Farah. Tadi sudah dikenalkan bahwa saya adalah CEO dan co-founder dari Hatiplong. Nah, pasti tadi udah banyak yang cari tahu juga gitu ya, apa sih Hatiplong itu? Hatiplong itu adalah penyedia layanan konsultasi psikologis gitu. Tujuannya untuk membuat hati kalian menjadi lebih plong gitu. Nah, layanan utama kami adalah konsultasi psikologis karena kita lahir di tahun 2021, berarti itu di era pandemi gitu ya Kak ya. Itu kan zamannya nggak boleh kemana-mana gitu, di rumah aja, makanya layanannya online. Jadi konsultasi psikologis yang kami berikan itu berupa sesi online melalui video call. Nah, selain konsultasi psikologis, kita juga kasih psikoedukasi karena kita paham banget bahwa masih banyak tadi orang-orang yang masih punya stigma kayak apa sih kalau mau konsul ke psikolog takut ini itu. Nah, itu juga kasih di sosial media kita tentang psikoedukasi tentang konsultasi psikologis. Kira-kira gitu. Wow, aku baru tahu loh Mbak Farah, ternyata Hatiplong itu lahir di tengah krisis ya. Betul. Justru di tengah krisis melihat opportunity bahwa ternyata konseling tuh bisa banget dilakuin online ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak nih tentang ini. Oke, kalau Mas Arnold gimana? Halo, salam kenal. Nama aku Arnold, bisa dipanggil Arnold. Kalau generasi 90-an manggilnya Hey Arnold ya, pasti tahu lah kartunnya. Aku dari Tabula, sebetulnya kurang lebih sama lah seperti Hatiplong tadi ya, dan mungkin juga kayak teman-teman, kan sebenarnya sekarang tuh cukup banyak lah penyedia layanan psikologis gitu ya. Jadi kami menyediakan layanan konsultasi atau konseling dengan psikolog secara online, mostly, walaupun kami ada juga yang offline-nya. Seperti itu. Lalu sama tadi dengan Hatiplong kami juga banyak mengkampanyekan edukasi seputar pentingnya aware dan juga merawat kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita. Oke. Sama kita tahun 2021. Oh, sama
Oh ya. Jadi ternyata di Tabula sama di Hatiplong ini sama-sama ada konseling online ya. Iya. Oke, dan sebenarnya so far kalau boleh tahu pengalamannya gimana nih dengan konseling online? Kira-kira cukup berbedakah dengan konseling tatap muka atau bisa dibilang serupa tapi tak sama aja? Mungkin dari Mas Arnold dulu kali ini. Oke, ya kalau tadi pertanyaannya Mbak Dari adalah apakah berbeda? Ya pasti berbeda. Pasti ada perbedaan. Ya yang jelas kan satu tatap muka ketemu langsung, kalau yang online kan tidak bertemu langsung. Dan sebenarnya online itu juga sekarang ada banyak ragamnya ya. Maksudnya ada yang melalui video, ada yang melalui audio gitu, ada yang bahkan melalui teks gitu kan. Chat ya. Walaupun sama-sama online tapi kan berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah seberapa efektif, mungkin kembali lagi sih ke definisi efektifnya seperti apa. Gitu kan, kalau efektif artinya seberapa mencapai tujuan. Nah, itu kan tergantung dari kliennya tuh apa yang diharapkan. Karena masing-masing mungkin punya plus dan minusnya gitu kan. Misalnya kalau yang offline itu mungkin akan bisa ada beberapa mungkin teknik-teknik intervensi tertentu atau terapi tertentu yang dia itu memang butuh untuk tatap muka secara langsung seperti itu kan. Tapi kan balik lagi tidak semua klien itu kan butuh diterapi gitu kan, atau butuh di intervensi dengan cara seperti itu. Kalau ada klien mungkin butuhnya saya lebih butuh yang cepet nih gitu dan bisa langsung, nggak usah ribet janjian waktu ketemunya misalnya. Nah, mungkin lebih cocok bagi dia adalah online gitu. Mungkin dari itu aku pasti bisa nambahin. I see. Jadi kalau dari Mas Arnold sebenarnya konseling online itu lebih efisien kali ya. Untuk sumber daya yang dikeluarkan bisa dibilang lebih minim lah ya. Karena kita ya benar-benar cuman perlu ada di sesi itu kan di jamnya. Tapi kalau kita tatap muka kan kita harus nge-book jauh-jauh hari, terus harus on the way, harus di perjalanan. Apalagi kalau yang di Jakarta ya. Tahu itu mungkin jangan-jangan lebih lama di jalan daripada konselingnya. Jadi secara sumber daya memang lebih efisien gitu. Tapi kalau efektivitas lagi-lagi bisa balik ke kliennya itu sendiri. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Farah gimana so far pengalamannya dengan konseling online? Oke, kalau sebagai pengguna dulu kali ya, kan walaupun penyedia layanan tapi juga punya pengalaman yang datang ke sesi offline sama sesi online gitu ya. Aku sebagai klien, aku sih tidak merasa ada perbedaan yang signifikan gitu ya, karena konselingnya selama dia bisa melihat tatap muka gitu, jadi dengan video, berarti kan nonverbalnya juga diperhatikan. Jadi buatku, mungkin karena kita juga habis melewati pandemi kayak sekarang meeting online gitu ya, jadi nggak ada rasa perbedaan lagi gitu. Kalau sebagai penyedia layanan, lucunya kita juga banyak mendapatkan pertanyaan kayak, bisa online aja nggak Kak? Karena kalau aku datang secara offline, aku takut nanti ada orang yang tahu aku datang ke psikolog. Jadi stigma-stigma itu tuh confidentiality ada stigma. tuh. Challenge-nya gitu. Ada juga yang misalnya bisa offline aja nggak Kak? Karena aku merasa lebih nyaman kalau ketemu langsung gitu. Jadi tergantung dari kliennya juga seperti apa. Tapi sebenarnya menurut beberapa penelitian itu sudah dibuktikan bahwa offline dan online ini sama-sama efektif gitu, selama online-nya itu masih bisa melihat non-verbalnya gitu ya. Jadi selalu video call. Karena bisa aja kalau ditanya kayak, gimana Kak rasanya gitu. Enggak kok happy tapi ada air matanya berlinang. Nah kalau cuma chat aja kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi menurut kami emoji pun juga kurang menggambarkan ya. Iya, harus intonasi suara. Itu kan juga penting untuk ditangkap psikolognya supaya bisa mengcapture apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh si kliennya gitu. Jadi beragam sih, adanya stigma, ada ini, ada itu juga berpengaruh. Seneng banget loh dengernya Mbak Farah. Karena kalau aku sendiri, aku kan psikolog klinis. Cuman memang dari aku profesi, aku udah belajar tentang konseling online gitu. Prakteknya memang online. Nah, aku pikir bagi aku itu rasanya sama aja online sama offline. Aku pikir itu lebih karena generasi aja sih gitu. Maksudnya memang aku jauh lebih junior dan bisa dibilang aku memang dari kecil terbiasa dengan apa-apa serba digital, apa-apa serba di internet gitu kan. Tapi ternyata memang untuk generasi Mbak juga itu sama aja loh gitu. Sama aja rasanya bahwa konseling online is efektif juga. Ya bergantung sama kliennya, tapi seenggaknya untuk Mbak sendiri perspektifnya adalah ya efektif-efektif aja gitu. Dan bahkan kayak tadi kata Mas Arnold ya, lebih efisien juga kalau mau hitung-hitungan. Aku juga pengen nambahin, sebenarnya aku ada cerita salah satu klien yang mana dia itu sangat-sangat seneng adanya konseling online. Karena dia tuh jadi gak ketahuan orang tuanya kalau dia pergi ke psikolog.
Karena ya kita tahu lah ya, keluarga di Indonesia belum semuanya punya mental health awareness yang baik. Jadinya dengan adanya konseling online ini mereka bisa nih diem-diem gitu ya konseling dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Mungkin kalau dari Mbak Thomas ada pengalaman-pengalaman serupakah atau mungkin pengalaman tersendiri tentang konseling online? Kalau di Hati Plong juga ada yang tadi Mbak Marini bilang gitu ya, yang generasi tua bisa nggak sih nggak online aja, ribet kalau mau download ini. Jadi pinginnya offline. Tapi kita lebih banyak terima feedback positif kalau mereka ternyata lebih senang online karena yang tadi ya efisiensi waktu, terus bisa dilakukan di mana aja. Apalagi sekarang jalanan macet dan sebagainya gitu ya. Jadi buat mereka setelah di kantor bisa minggir sebentar kemana ruangan private itu langsung ketemu tuh juga enak. Dan sebenarnya satu lagi visi misinya Hati Plong tuh pingin ngasih bantuan tuh ke seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau bisa dari luar ada akses internet ya? Iya, selama ada akses internet. Karena aku juga merasa waktu dulu aku di luar negeri sekolah, pingin curhatnya tuh pakai bahasa Indonesia. Dan agak aneh kalau kita ke psikolog yang mau bilang gue galau gitu kan, apa bahasa Inggrisnya gue galau. Jadi dua kali kerja ya Mbak curhatnya. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Jadi kenapa kita bikinnya online juga sebenarnya untuk menjangkau semuanya gitu. Lebih inklusif lah ya. Betul. Bagus banget tuh Mbak visi misinya. Kalau dari Mas Arnold gimana? Kira-kira mungkin ada yang mau ditambahkan juga pengalamannya? Iya, mungkin kalau sama sih sebenarnya visi misinya tablet juga tadi ya, kami melihat ada banyak mungkin gap terhadap akses layanan psikolog gitu kan, terutama mungkin di luar kota-kota besar ya, bahkan di Jakarta gitu. Tadi sih tadi Mbak Mahari bilang, oh kalau di Jakarta macet, iya, tapi kalau di luar daerah, apalagi daerah-daerah mungkin yang bukan kota besar gitu ya, tingkat 2, tingkat 3, mungkin nggak macet, tapi psikolognya mungkin puluhan kilometer gitu kan. Bahkan ada yang satu provinsi juga nggak ada satupun psikolognya, unfortunately ya. Betul. Jadi ya memang layanan konseling secara online itu sangat membantu sih, seperti itu. Nah, kemudian yang juga mungkin temuan cukup menarik kalau aku bisa menambahkan, memang ada klien yang nanyanya online atau ada klien yang nanya offline gitu, dan nggak selalu dipengaruhi sama usia sih, walaupun kami memang nggak pernah bener-bener ini ya menguji secara statistik ada nggak korelasi antara usia dengan preferensi. Itu sebenarnya menarik sih ya kalau dilakukan, karena ada juga yang usianya mungkin udah 30 atau 40 tapi dia prefer secara online gitu ya. Kadang-kadang kalau karyawan misalnya gitu kan juga provide layanan untuk perusahaan, kadang mereka lebih prefer online karena bisa dilakukan misalnya di luar jam kerja. Yang usianya mungkin Gen Z gitu ya, atau milenial yang masih agak muda pun juga ada beberapa yang lebih mencarinya juga secara offline gitu, karena lebih gampang gitu dan sebagainya. Ini temuan lainnya juga menarik, kalau kami pernah beberapa kali coba user interview atau ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Memang ada beberapa yang lebih nyaman online karena kalau ketemu tatap muka itu grogi, jadi nggak efektif karena mengovercome rasa groginya ketemu psikolog gitu kan. Online lebih terbiasa. Bahkan ada yang lebih nyaman bahkan secara chat gitu ya. Karena ya bagi dia lebih enak, lebih lancar cerita via tulisan gitu, via chat daripada harus bahkan online tatap muka seperti itu gitu. Mungkin kalau yang via chat memang aku juga mencari literaturnya itu masih agak terbatas ya, penelitian tentang efektivitas dan efikasinya, tapi ya mungkin di era sekarang itu juga salah satu yang opsi yang mungkin cukup works. Dan aku tadi ini sih sangat suka dengan cerita yang Mbak Mahari ketika Mbak Mahari, karena mungkin waktu aku Mbak Farah kan pas kami belum pendidikan profesi nggak ada tuh praktek online ya, jadi adaptasinya mungkin ya sedikit lebih butuh usaha lah gitu daripada mungkin teman-teman yang pas pendidikan profesinya lagi pandemi gitu kan
udah nature-nya Ya. apa udah genetif lah gitu. Sebenarnya ini salah satu hal yang Mas Arnold bilang ya, tentang ada beberapa yang lebih nyaman untuk counseling online, especially yang bisa dibilang mungkin punya social anxiety atau beberapa yang kurang percaya diri. Itu ngebantu banget sih Mas, bener. Dan aku jadi keinget salah satu klienku, dia itu kalau lagi percaya diri, dia akan buka kameranya, bahkan bisa jadi dia agak dandan dikit gitu ya buat counseling. Tapi kalau dia moodnya lagi low banget, itu dia bahkan bukan cuma matiin kamera, tapi kadang dia bilang, Kak, aku cuma bisa via teks nih. Jadi kita di Google Meet atau di Zoom gitu ya, tapi dia akan ngetik apa yang dia rasain. Atau ada beberapa hal yang, Kak, aku nggak bisa deh nyebutnya. Jadi aku ketik ya pikiran aku yang ini. Soalnya aku ngerasa hina banget kalau aku harus ngomong langsung gitu ya pikiran yang aku punya. Atau aku ngerasa berdosa banget kalau aku bicarain pikiran yang aku punya ini. Jadi aku rasa memang counseling online itu ternyata hit a lot of spots yang ketika tatap muka itu nggak bisa dilakuin. Tapi at the same time kita harus lihat dua sisi lah ya. Menurutku pasti counseling online juga datang dengan tantangannya tersendiri lah ya. Mungkin aku pengen tanya ke Mbak Farah kali ya. Kalau dari Mbak Farah sendiri, menurut Mbak Farah apa sih tantangannya kalau counseling online dibandingkan counseling offline? Ya, kalau dengar dari para psikolognya Hati Plong, itu juga macam-macam sih tantangannya. Ada yang tadi seperti Kak Mahir ini bilang, kayak pas counseling, misalnya nggak mau nyalain kamera. Terus karena ini online, mereka bisa melakukan di mana aja gitu. Jadi tantangannya kadang-kadang kita mesti mastiin bahwa klien itu ada di tempat yang aman gitu ya. Itu kan di luar kontrol kita sebagai psikolog gitu. Kadang-kadang ada yang konseling tapi sambil nyetir. Nah lucunya, ini ada juga yang cerita sedang di terapi EMDR gitu, menggunakan gerak mata, terus ketiduran karena harus menutup mata. Jadi hal-hal kayak gitu kan di luar kontrol kita gitu ya. Dan nggak bisa dibangunin. Kalau ada udah coba kata psikolognya tapi hidup kok ya, dia cuma ketiduran. Dipanggil gitu ya, tapi online susah. Yang iya kan pakai suara. Kalau EMDR-nya waktu itu ada yang pakai mata, nah ini yang pakai suara kiri kanan jadi harus menutup mata. Nah ini terus ketiduran gitu. Mungkin karena saking capeknya dengan curhatannya. Hal-hal kayak gitu sih yang menjadi tantangannya, karena kan space-nya juga di luar kontrol kita. Terus yang kita bisa cuma ingatkan adalah ya kayak melalui suara ini gitu kan, tapi kan kita nggak bisa poke gitu. Dan kalau boleh cerita satu lagi, tantangannya juga Hati Plong itu bekerja sama berbagai komunitas. Jadi ada juga komunitas-komunitas yang mungkin punya handphone dan pulsa aja nggak bisa gitu. Jadi kan berarti kita harus membantu mereka dengan offline gitu. Nah ini juga sebuah tantangan yang gimana caranya memberikan konsultasi yang dengan sedikit cara yang berbeda untuk komunitas yang nggak sama gitu ya. Maksudnya tidak terbiasa dengan teknologi dan sebagainya. Seru tapi. Seru banget ya ini ngomonginnya ya, karena memang tadi kelebihannya ada lumayan banyak hal-hal yang nggak tersentuh oleh konseling tatap muka, tapi ya lagi-lagi ketika konseling online juga punya keterbatasannya, termasuk ya tadi kan yang jadi keunggulannya lokasinya bisa di mana aja, tapi di sisi lain lokasi bisa di mana aja bisa jadi lokasinya nggak aman, bisa jadi kita sulit untuk reach dia kalau dia ketiduran gitu ya, atau bahkan mungkin untuk kasus-kasus yang lebih ekstrim kalau dia suicidal, kita jadi lebih susah untuk membantu dia. Mungkin aku mau sedikit menambahkan, nanti Mas Arnold kalau mau menambahkan juga boleh ya. Kalau dari aku sendiri yang jadi keterbatasan itu juga tentunya tentang observasi nonverbalnya ya. Kita bahkan nggak tahu nih klien kita pakai celana atau enggak ya kan kalau misalnya konseling online. Terus abis itu kita juga kalau misalnya masalahnya yang cukup berat, misalnya ada klien-klien yang psikotik gitu ya, kadang-kadang itu juga jadi tantangan tersendiri kalau misalnya online. Dan selain itu sih aku rasa yang normal bermasalah gitu ya, itu sih hampir sama aja ya dengan kita konseling offline. Tapi memang kalau masalah-masalah yang lebih berat, yang mungkin membutuhkan kita untuk ngelakuin exercise secara fisik, kita bantu gitu ya, kita tunjukin ini caranya gitu ya, atau kita mau ngelakuin psikotes tertentu yang nggak bisa online, nah itu jadinya agak lebih terbatas ruang gerak kita. Kira-kira kalau dari Mas Arnold ada lagi nggak Mas keterbatasan atau tantangan yang dirasakan gitu ya selama menyediakan konseling online? Kita satu yang belum ke-mention juga kualitas jaringan mungkin ya. Benar. Gitu, ntar tiba-tiba wifi mati lah, atau tiba-tiba jaringan stabil gitu kan, itu juga jadi menghambat proses sesinya gitu kan. Dia lagi cerita panjang tiba-tiba suaranya putus-putus gitu kan. Ya itu memang kayak tantangan yang di semua hal yang berkaitan dengan teknologi sih. Cuman, nah ini baru
Aku kemarin tuh habis, tapi ini di luar konseling ya, tapi aku habis bantu project temanku gitu, dia terkait dengan lebih ke edukasi sebetulnya. Makanya kan sekarang Starling masuk ya, ini bukan promosi ya, kita tidak di-endorse, tapi betulnya apa ya, kita memang butuh solusi-solusi seperti itu ya, yang membantu akses. Karena kayak sekarang udah di banyak hal kita butuh internet sih, jadi kalau ada solusi seperti itu ya sangat mendukung juga sih kita, termasuk akses layanan psikologi ya, baik itu konseling ataupun secara online yang memang beberapa bisa dilakukan secara jarak jauh gitu kan. Benar Mas Arnold, ini juga salah satu hal yang apalagi kalau terjadi di sesi 1 ya, koneksinya kurang baik ya, jaringannya kurang stabil, itu building rapportnya, membangun keakraban dengan si klien ini jadi agak tertantang karena dipenuhi dengan bisa dengar suara aku, oh ya kamera kamu masih nge-lag nih gitu ya. Jadi kita untuk connect butuh effort yang lebih banyak akhirnya karena jaringannya yang kurang stabil gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan, aku coba bacain salah satu dulu ya. Ini pertanyaannya adalah, Kak, kalau keadaan mental kita drop dan butuh bantuan cepat, bisa nggak sih kita akses konseling online dengan cepat, atau memang harus janjian dulu? Mungkin dari Mbak Farah dulu, kira-kira gimana Mbak? Oke. Kalau di Hati Plong, kita punya selain layanan konsultasi online, kita punya yang namanya curhat line. Jadi itu adalah curhat line gratis. Sebenarnya tujuannya bukan berikan konseling, tapi untuk curhat. Jadi saranku kalau memang benar-benar udah nggak tahan lagi, hanya ingin ditumpahkan, itu bisa jadi tampungan dulu gitu ya. Nanti akan dijawab oleh konselor. Tapi ini sebenarnya bagian, menurut kami, ini bagian dari psikoedukasi, bahwa kalau memang mau membuat janji, idealnya kalau di Hati Plong aturannya adalah 1 kali 24 jam. Jadi untuk book konseling setidaknya sehari sebelum jadwal sesi, itu bisa paling cepat. Kita belum punya layanan yang untuk immediate service karena psikolognya juga harus menutup jadwal dan sebagainya gitu ya, untuk bisa duduk dan menyediakan jiwa dan raganya untuk klien. Benar nggak Mbak Mari? Betul. Iya kan? Terima kasih loh Mbak ya. Karena psikolognya juga perlu untuk punya boundaries, perlu untuk punya jam kerja juga ya. Tetap manusia, sama-sama 24 jam nggak bisa on terus. Oke. Bener-bener banget nih Mbak. Kalau dari Mas Arnold kira-kira gimana? Iya, sama sih kurang lebih. Kalau di Tabula juga kami provide-nya ada paling mepet itu hamin 24 jam gitu. Setauku, tapi memang ada beberapa provider lain yang mereka mungkin konsepnya lebih seperti hotline ya. Tapi setauku di Indonesia kayaknya enggak deh. Karena ya tadi isunya resource-nya kan. Karena siapa nih psikolog yang mau standby kalau hotline. Paling yang ada hotline tuh biasanya kalau klien-klien perusahaan ya gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang aku tahu memang mereka menggunakan vendor gitu kan, atau penyedia layanan employee assistance program, tapi mau service level agreement itu hotline ya gitu. Jadi anytime karyawan kontak bisa gitu. Tapi ya kan pasti itu secara cost lebih tinggi gitu kan, karena berarti psikolognya harus standby gitu dibandingkan kalau yang by appointment. Itu sih memang salah satu tantangan ya kalau di Indonesia gitu. Oke. Thank you banget Mbak Farah, Mas Arnold. Untuk semua teman-teman warriors yang mungkin masih ragu gitu ya, atau bahkan mau konseling tapi ngerasa kayak, buat apa aku konseling gitu ya. Minimal lakuin buat orang-orang di sekitar kita dan buat generasi berikutnya ya. Coba kita break the cycle, mulai dari diri sendiri. Semoga kita semua bisa punya mental health yang lebih baik, supaya kedepannya juga generasi-generasi berikutnya punya mental health yang lebih baik lagi. Thank you banget untuk Mas Arnold dan Mbak Farah untuk sharingnya hari ini. Semoga kita bisa bertemu offline ya suatu saat ya Mas dan Mbak. Thank you juga untuk semua warriors yang udah mantengin sampai akhir. Semoga kita semua bisa breaking the stigma tentang masalah kesehatan mental. Kita bisa semakin peduli dengan sekitar dan juga semakin peduli dengan diri sendiri. Terus dengerin podcast Disco di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Thank you banget Mas Arnold, thank you Mbak Farah. Thank you. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.